dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di monitor Anda, menyapa hati Anda dalam program talk show Tanah Laut Menyapa atau Tala Menyapa, yang mana pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber dari DJP. Iya. P2KP Plehari. Iya, P2KP Plehari. Yang mana juga untuk tema talk show kita hari ini tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona ya. Dan selama kurang 1 jam saya David Ya, juga bersama Amang Imol akan menemani Anda dengan informasi seputar pajak yang hari ini. Temanya tadi apa Bung David? Insentif pajak ya? Insentif pajak untuk wajib pajak ekonomi. Iya, benar sekali. Oke, baik. Nanti kita persilakan dulu rekan-rekan yang ingin bergabung. Kami juga mengajak ya untuk rekan-rekan Stereo One FM yang mungkin sedang mendengarkan siaran kita kali ini untuk berpartisipasi secara langsung melalui via telepon ataupun WhatsApp ataupun chat ataupun SMS di line telepon 081256675766, dan siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui live streaming melalui akun Instagram Radio Tuntung Pandang atau melalui live streaming radio kami di website tpfm.tanalautcup.go.id. Baik, kamu tadi ya betul sekali Bung David ya. Kita hari ini seperti yang sudah disampaikan Bung David tadi ada tamu spesial P2KP Plehari yang kepanjangannya itu kantor pajak, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan oh gitu. Sekian lama Bu David saya belum apa-apa. Iya. Udah lama nggak datangan. sekarang lebih dikenalnya kantor pajak Plehari gitu. Kantor pajak Plehari, singkat gitu ya. Baik, ya sudah ada bersama kita Bung David. Ini ada Pak Wira Hadiantara. Ya, dia ini sebagai pelaksana dan perwakilan dari manajer P2KP ini ya. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Ya, pagi. Waalaikumsalam. Ya, Pak hari ini Pak. Sehat. Oke, salam nanti sama Pak Kepala P2KP yang lama gak ketemu juga ya. Ya. Baik, kemudian juga ada Pak Muhammad Rizky. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Rizky. Sehat juga hari ini Pak ya. Baik, ya langsung saja mungkin tanpa basa-basi, kita sudah lama nggak ketemu, ini bisa dijelaskan dulu sesuai tema kita hari ini, yaitu insentif pajak demi kebangkitan ekonomi. Mungkin Pak Wira dulu silakan Pak. Yang pertama-tama kedatangan kami kemarin itu sebagai perpanjangan tangan dari DJP ya, atau pemerintah. Dalam hal ini kami bermaksud untuk mensosialisasikan ini loh, ada insentif pajak nominal yang tidak kecil untuk itu, tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut terkait berapa nominalnya. Saya akan lebih membahas bagaimana cara memanfaatkan insentif pajak ini, karena memang tujuan dari insentif ini adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang tentu akan lebih bijak jika saya membahas bagaimana cara memanfaatkannya. Pemanfaatan Ya, pajak itu ya, agar masyarakat itu bisa memanfaatkan insentif yang kami berikan. Ya. Oke, baik, bisa dijelaskan sedikit ini pemanfaatannya Pak seperti apa dari pajak-pajak yang sudah masuk ini? Tapi sebelum itu ya, sebelum menjelaskan itu kami sampaikan dulu aturan yang mengaturnya, yaitu PMK 86/PMK.03/2020, Junto PMK 110/PMK.03/2020. Nah, jadi sebenarnya PMK 110 itu aturan yang terbaru, namun di PMK terbaru itu menyebutkan bahwa beberapa aturan yang tertulis di PMK sebelumnya, yaitu PMK 86 itu tetap berlaku. Jadi menurut dua aturan itu ada 6 jenis pajak yang memperoleh insentif ini ya. Itu yang pertama itu PPh 21 ditanggung pemerintah. Yang kedua PPh pasal 22 dibebaskan. Yang ketiga pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Terus ada insentif PPN, PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah.
Dan yang terakhir ada PPh final UMKM PP 23 yang ditanggung pemerintah juga. Nah, kami akan berusaha menjelaskan semuanya satu persatu, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun yang akan kami tekankan di sini yaitu terkait insentif pajak untuk UMKM, pelaku usaha UMKM. Ya, jadi lebih fokus ke pajak UMKM nanti. Ya, jadi ada insentif. Ya, baik, tapi ke sini dulu dikit Pak. Saya tertarik dengan pasal 22 yang dibebaskan ini, maksudnya apa ini? Iya, untuk pasal 22 ini sebenarnya lebih ke impor ya. Jadi misalkan mungkin dari pihak pemotong atau dari badan dia bertransaksi dengan orang luar negeri misalkan terkait barang-barang COVID tentu saja. Itu nanti bakal dibebaskan dari itu Pak, tentu dengan syarat yang berlaku, nanti kita jelaskan di belakang nanti. Oke, jadi bebas bukan berarti nggak bayar pajak gitu ya? Ada syarat ketentuan yang berlaku. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Baik, lanjut Pak, tadi tentang pajak UMKM itu seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ya, sebelum berbicara lebih jauh terkait UMKM, sebenarnya apa itu UMKM? Sesuai aturan perpajakan, UMKM itu adalah mereka, orang ataupun badan yang punya usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar selama setahun terakhir. Selama setahun ya. Nah, berhubung kebanyakan wajib pajak kami di Tanwal ini adalah UMKM, itu ada sekitar 16.595 di data Dinas Koperasi, dan di data kantor pajak kami ada sekitar 9.163 yang baru terdaftar. Jadi kan itu ada apa ya, ada lumayan banyak data WP UMKM gitu. Jadi kami akan memprioritaskan penjelasan terkait insentif untuk UMKM terlebih dahulu. Harapannya akan semakin banyak UMKM pertanian laut yang memanfaatkannya. Baik, supaya jelas akan saya jelaskan dari awal lebih dulu. Sebenarnya UMKM itu wajib disetor pajak kepada negara setiap bulannya sebesar 0,5% dari penghasilan kotornya. Perinciannya seperti ini. Misalkan nih ada PT, dia itu baru merintis usahanya gitu. Dia itu dapat memanfaatkan ini itu selama 3 tahun sejak terdaftar. Kemudian CV itu 4 tahun dan OP itu 7 tahun setelah terdaftar. Nah, itu gambaran cara umumnya bahwa sebenarnya UMKM ini ada pajaknya, tapi perlakuannya khusus yaitu PP 23 tahun 2012 yaitu sebesar 0,5%. Untuk umumnya itu tarif pajak itu pajak progresif, tapi untuk UMKM, badan maupun OP itu dikenakan pajak yang berbeda gitu, karena yang kata pemerintah mengatur berbeda PP 23 tahun 2012. Itu cara umumnya. Nah, tapi untuk di insentif ini PP 23 itu nggak berlaku karena masih dalam rangka COVID ini gitu. Jadi berdasarkan PMK 110 tadi, 0,5% tadi nggak berlaku asalkan WP, OP dan badan tadi bisa memenuhi persyaratan kebutuhan yang berlaku gitu. Misalkan gini, Tuan Surya merupakan usahawan dengan omset 100 juta setahun, berarti itu masih di bawah 4,8 miliar ya selama setahun. Nah, usahanya itu menyadap karet dan juga menggarap lahan pertanian. Penghasilan Tuan Surya pada bulan Maret 2020 sebesar 5 juta, bulan April 4 juta. Lalu bagaimana pemajakannya? Kalau kita bicara umum, sebelum ada COVID ini, misalkan bulan Januari atau tahun kemarin itu pemajakannya tentu jelas ya. Misalkan penghasilan dia 5 juta, berarti 5 juta dikali 5%, dikali 0,5% saja, jadi sekitar 25.000 saja. Kemudian bulan April itu ada sekitar 20 ribuan lah, 20.000. Tapi kan 2020 ini agak berbeda ya, extraordinary case ya di Indonesia. Pemerintah juga menerapkan aturan baru yaitu PMK 110 tadi. Nah, ini adalah contoh sederhana. Tuan Surya punya 2 sumber penghasilan yakni dari karet dan pertanian. Untuk UMKM, misal pada saat terdaftar NPWP dulu punya karet saja, namun pada kemudian harinya juga beli usaha lain, selain itu maka tetap dimasukkan sebagai penghasilan kotornya. Nah, gampangnya gini, kalau misalkan pian-pian seberatan ini adalah usahawan, misalkan waktu daftar dulu itu sebagai petani karet, tapi waktu pas di lapangan pian ada usaha lain, misalkan kayak ternak sapi atau apa itu, walaupun itu nggak didaftar kepada kami, itu tetap jadi penghasilan kotor gitu. Jadi omsetnya itu dihitung dari semua penghasilan itu, jadi bukan yang terdaftar di kain aja gitu, intinya gitu. Nah, untuk lanjut ke Surya lagi, untuk bulan Maretnya itu ya sudah saya jelaskan tadi. Kalau sebelum ada COVID itu gampangnya adalah
5 juta dikali setengah persen, dapatlah nominal 25.000 pajaknya, pajak final atas penghasilan bulan Maret tadi, karena itu masih belum adanya aturan terkait COVID-19 ini. Nah, kemudian Tuan Surya tadi wajib menyetorkan nominal tadi ke kas negara. Tentu tidak tiba-tiba datang ke bank dan berucap, Pak mau setor ke negara, nggak bisa kayak gitu. Tanpa membawa kode pembayaran. Nah, layaknya token listrik, pembayaran pajak memerlukan kode pembayaran yang kita sebut kode billing. Nah, Tuan Surya itu harus mendapatkannya di mana? Yaitu bisa di kantor kami langsung atau lewat WA kita di 0812. Nanti akan saya sebutkan di WA di belakang ya. Intinya kalau orang mau bayar pajak itu nggak serta-merta langsung ke kantor pos atau ke bank mau bilang mau bayar pajak, nggak bisa harus ada kode billingnya dulu ke kantor kami. Nah, barulah setelah Tuan Surya ke kantor kami itu bakal mendapatkan nomor billing tadi. Kemudian untuk penyetorannya diingat kembali bahwa tidak disetorkan di kantor kami. Kami hanya membuatkan billing saja. Kode billing tadi. Kode billing. Tapi kita juga menyediakan sarana prasarananya itu berupa ATM ini gitu. Jadi kan kita nggak terima cash duitnya, tapi kita langsung gesek duitnya langsung masuk ke kas negara gitu. Jadi anggapan orang bahwa kantor pajak itu tempatnya pajak tuh enggak, karena kantor pajak ini kan pajaknya itu langsung lari ke kas negara gitu. Jadi kita nggak ada megang uang sama sekali di kantor pajak itu. Cashnya nggak ada ya? Nggak ada, karena kita cashless gitu. Jadi langsung ke kas negara. Nah, itu untuk bulan Maret udah clear karena masa berlakunya aturan ini kan sejak April sampai Desember PMK ini. Jadi kan bulan Maret itu masih belum masuk hitungan. Ya gampangnya bulan Maret tetap dibayar seperti biasa. Nah, tapi pajak bulan April itu yang dibayar seharusnya 20.000. Ya tadi kan 4 juta omsetnya 4 juta pada bulan April itu tarif pajaknya 0,5%. Berarti harusnya itu 20.000. Namun Tuan Surya tidak perlu membayar jika memanfaatkan insentif pajak ini. Nah, jadi gampangnya gini, kalau insentif pajak ini tuh sebenarnya menghilangkan semua kewajiban pajaknya gitu pada bulan itu, bulan April sampai Desember, asalkan memenuhi syarat ketentuan berlaku sesuai dengan PMK 86 junto PMK 110 PMK 03 2020 kayak gitu Pak, gampangnya gitu. Nah, jadi sedikit ke belakang tadi nih Pak, kalau omsetnya tidak kurang dari 4,8 tadi masuk pajak ke kan tadi ya. Nah, kalau lebih dari itu kemana masuk nanti? Kalau misalkan dia PT ya badan misalkan, itu dia kena perpajakan yang lain lagi, itu namanya tarif pajak progresif. Itu tentu nggak serta merta dari penghasilan kotor langsung dikali tarif, nggak kayak gitu. Kalau ini kan kalau kan kotor langsung dikalikan tarif. Tapi kalau untuk PT yang benar-benar udah gede ataupun di atas 4,5 miliar yang tidak dikategorikan sebagai UMKM, itu dia pakai tarif progresif. Jadi brutonya berapa, terus ada biaya bisa dikurangkan, kemudian ada amortisasi fiskal segala macam itu, baru dikalikan tarifnya itu agak gede juga sekitar 5%. Berarti sama untuk KP juga kayak gitu. Berarti untuk yang sebutkan tadi Pak, apakah menerima fasilitas insentif pajak ini juga? Yang mana Pak? Yang tadi mau sebutkan yang penghasilan per tahunnya lebih dari 4, itu lebih ke yang lainnya Pak, lebih ke PPh pasal 25 sama KPN dan yang lain-lain. Tapi untuk ini kita lebih ke UMKM-nya gitu. Iya. UMKM ini kan ibaratnya apa ya? Kita ingat krisis dulu kan UMKM juga yang bagikan gitu kan. Jadi UMKM ini penting kita buat ujung tombak ini ya, ujung tombak perekonomian juga ya. Ini bentuk perhatian mungkin lebih bagi khususnya UMKM. Baik Pak, tadi setelah diceritakan ya contohnya dari Pak Surya tadi, kemudian tentunya ada persyaratan tadi yang disebutkan kan Pak, yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan insentif pajak ini. Apa aja Pak syarat-syaratnya? Ya, jadi sebelum kita masuk ke syaratnya ya, kami juga ingin menjelaskan sebelumnya itu juga tarif pajak untuk UMKM ini sebelumnya sudah dikurangkan, sudah terjadi pengurangan ya. Awalnya berapa? Nah, sebelum dari awal itu 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018 ya. Nah, hal ini diharapkan agar semakin banyak UMKM yang sepenuh hati dalam membayar pajak dengan pengurangan 0,5% ini. Ikhlas. Oke. Sesuai dengan jargon kami ya, 0,5% sepenuh hati. Nah, terus kita balik lagi ya ke syarat untuk Tuan Surya agar memanfaatkan insentif ini. Nah, pertama-tama itu saya kasih contoh dulu ya. Penghasilan Pak Surya tadi di bulan April itu April 2020 tadi kan 4 juta.
Nah, kalau normalnya nominal 4 juta tadi kita kalikan 0,5%, itu pajaknya itu dapatnya 20.000 kan. Nah, namun khusus untuk bulan April 2020 sampai Desember 2020, Tuan Surya ini mendapat keringanan berupa insentif pajak ke pihak final UMKM ditanggung pemerintah. Nah, jadi tidak ada pajak yang disetor Tuan Surya ke negara untuk bulan April sampai Desember 2020, sebab sudah ditanggung pemerintah pajaknya. Tapi syaratnya Pak Surya ini harus melaporkan realisasi ke pihak finalnya setiap bulan, maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya secara online melalui laman DJP online. Nah, jadi maksudnya di sini itu misalnya Pak Surya penghasilannya 4 juta tadi, terus itu nanti dilaporin di laman DJP online tadi secara online. Seperti itu. Apa yang dilaporkan, Pak? Penghasilannya setiap bulannya dari April sampai Desember. Nah, kalau misal ini itu di tanggal 20 bulan berikutnya, dia melaporinnya. Kalau untuk bulan April dia melaporin paling lambat bulan Mei. Bulan Mei ya. Gitu. Jadi syaratnya seperti itu, dia agar tidak menyetorkan pajaknya, dia harus menyampaikan realisasi pihak finalnya. Nah, untuk bisa login di laman DJP online itu Tuan Surya harus memiliki EPIN terlebih dahulu. EPIN ini semacam apa ya? Panjangannya itu electronic filing number. Jadi semacam kode rahasia untuk setiap user, untuk setiap wajib pajak agar bisa login DJP online. Nah, EPIN ini bisa didapatkan di kantor pajak terdekat. Nah, untuk sekarang itu pengajuan EPIN karena ini lagi pandemi, itu hanya bisa dilakukan secara online melalui WA kami di nomor 0812 5806 6401. Nah, itu Jadi chattingan ini. jadi bisa chat ke WA kami. Ini nanti disebutkan lagi di akhir ya. Nah, nanti syaratnya itu nanti tinggal dikirimkan foto KTP, foto NPWP, sama foto selfie, swafoto memegang dua benda tersebut, KTP sama NPWP. Jadi dipegang, di selfie, dikirimkan ke WA kami itu. Terus kalau selfie nggak bisa, Pak, karena megang gua, Pak. difotoin. Nah, terus selain memegang dua benda itu, juga memegang formulir permohonan. Jadi ada 2 foto nanti dikirimkan ya. Di memegang formulir permohonan itu akan disediakan di WA itu juga dalam bentuk PDF. Nanti bisa di-print oleh wajib pajak, terus diisi, terus di-scan, dipoto, dipegang lagi gitu. Dikirimkan ke WA yang sama juga ke email juga. Jadi foto sama yang foto formulir tadi dikirimkan ke WA sama alamat email. Alamat emailnya itu kpp.732@pajak.go.id. Oke. Kalau bisa dua-duanya gitu, Pak, nggak langsung ke email saja, supaya apa ya? Jadi untuk yang ke email ini sebagai syarat formalnya. Nah, jadi harus ke email. Untuk yang WA ini agar bisa diproses lebih Secara cepat. langsung. Ya, secara langsung. Jadi ini prosesnya Semacam pemberitahuan gitu, Pak. ya, semacam pemberitahuan biar kami tahu NPWP-nya berapa, KTP nomor NIK-nya berapa. Oke. Nah, jadi itu bisa langsung kami proses Siap. lebih cepat gitu. Oke, baik. Jadi ini kan Pak sudah berlaku mulai bulan April, Pak ya? Iya. Ya kan, nah mungkin ada informasi nggak Pak dari April sampai September ini sudah berapa banyak keterlibatan UMKM yang apa ya melaporkan tertib laporan seperti ini, Pak? Ada informasi seperti itu? Ya, kalau laporan itu dari kita tuh cuma menyarankan agar dilaporkan saja, Pak, karena kita juga nggak tahu data pastinya. Itu tiap hari berubah sih, tapi lumayan kecil angkanya. Makanya kita gencar ini kayak kita bikin kayak konten komik di Instagram kita juga ada kan untuk laporan insentif ini. Baru bisa cek di Ditjen Pajak. Sekalian promosi nih, Pak. Iya. Gitu. Terus juga
Iya, jadi cuma paling kalau datanya kalau kita bilang lumayan kecil, makanya kita gencar untuk sosialisasikan terkait laporan ini. Padahal ini UMKM banyak di tanah laut Pak ya. Iya. Jadi ini sangat perlu sekali ya. Iya. Betul. Sebenarnya apa yang terjadi ini Pak? Karena ini sangat kecil indikasinya mereka ikutan bayar pajak padahal sudah diringankan. Apakah mungkin kemanfaatan itu masih kurang dirasa atau seperti apa Pak? Ya. Kalau untuk itu kita juga bentuk ya, karena kan ini sebenarnya kan buat memudahkan mereka ya sebenarnya. Iya, mungkin usaha dia lagi bahasa kasar terdampak. Kan dia perlu buat berdiri lah ibaratnya, kan itu kita bantu dengan insentifnya, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum tahu terkait insentif ini. Terus sebenarnya insentif ini membebaskan semuanya gitu, jadi dia nggak perlu bayar pajak atas penghasilan dia yang sebenarnya dipotong. Tapi tadi ya mungkin ada beberapa yang masih belum tahu, karena kita sosialisasikan hari ini supaya harapannya ada yang lebih tahu ke depannya, supaya benar lagi memanfaatkan. Wah, jangan-jangan mereka ini dipotong pajak lagi nih, sedang kita penghasilan belum meningkat ya. Padahal justru dengan pelayanan insentif pajak ini mempermudah dan meringankan sekali ya untuk rekan-rekan UMKM kita. Ya, Padahal 1% mengapitnya jadi 0,5%. Dan jika tertib melaporkan maksimal tanggal 20 malah gratis ya. malah tidak dibayar ya. Jadi syaratnya tadi apa? Hanya melaporkan saja Pak ya? Tidak perlu surat keterangan seperti itu? Ya, jadi dia itu syaratnya cuma melaporkan saja tiap bulan rutin. Nah, jadi selama dia tetap melaporkan, itu tetap dihitung dia sebagai pemanfaat dari insentif itu. Dan untuk sementara ini data terbaru ya, itu baru 200.000 yang memanfaatkan insentif. Itu di se-Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia baru 200.000. Baru 200.000, padahal jumlahnya lebih banyak dari itu kan. Oh gitu, benar sekali. Oke. Lanjut Pak. Jadi untuk laporan tadi harus laporan online Pak ya? Iya. Jadi misalkan ada nih pengusaha UMKM di tanah laut yang sedang mendengarkan channel kita ini, kemudian mungkin masih bingung, belum tahu online-nya bagaimana, bisa datang ke kantor Pak ya untuk menanyakan hal tersebut? Bisa. Oke. Baik. Tadi ini bahasanya ya insentif. Insentif saya dengarnya apa ya, dapat uang. Dapat duit. Dapat duit. Ini bentuknya mungkin seperti apa sebenarnya itu? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke, kalau insentif itu kan sebenarnya bukan, mungkin bisa langsung ya, tapi untuk ini itu sebenarnya langsung juga, cuman dia nggak dikasih gitu, tapi itu sebenarnya punya dia yang sebenarnya itu pajak, cuman gara-gara ada insentif ini jadi nggak usah stop pajak gitu, mungkin gitu. Jadi insentif ini modelnya ya kayak kita memberi keringanan bahwa nggak usah ada pajak deh selama masa pajak ditentukan April sampai Desember ini. Oke, artinya mereka yang udah terdaftar ini ya. Tapi kalau belum ya sebenarnya mereka agak juga sedikit enggan kira-kira ini ya. Kalau belum maksudnya gimana Pak? Belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kalau belum terdaftar berarti kan nggak ada kewajiban pajaknya. Nah betul, nah itu saya bilang kan ini orang-orang yang sudah terdaftar, yang sebelumnya sudah mereka bayar pajak juga. Nah untuk bulan adanya dengan terbit undang-undang ini mereka akan mendapatkan insentif, bahkan tidak perlu bayar gitu ya. Saya akan bisa berdiri lagi ya. Betul, oke. Dengan pajak itu nanti bisa dibuat modal lagi jadinya Pak ya. Siap. Baik, nah jadi rame-rame aja nih yang udah pernah bayar pajak, diurus segera lapor dulu gitu Pak ya. Ya agar supaya insentif ini bisa dimanfaatkan gitu maksudnya ya. Oke, baik. Mungkin ada keterangan lain Pak, silakan disampaikan. Iya, ada ya. Lupa tadi ya. Yang misalkan tadi kan Tuan Surya tadi di bulan Mei 2020 hasil pertaniannya dibeli oleh Dinas A, misalkan ya. Maka Tuan Surya juga tidak perlu khawatir akan dipotong pajaknya, sebab insentif pajak untuk PMKM ini berlaku untuk kewajiban tiap bulan dan juga apabila ada transaksi dengan memotong pajak. Nah jadi ini semacam apa ya? Jadi itu tuh bukan cuma stok, bukan cuma ketika Tuan Surya nyetor tiap bulan aja, insentifnya juga berlaku untuk ketika Tuan Surya melakukan transaksi dengan memotong pajak. Namun umumnya kan bendahara itu akan memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%.
kemudian akan berubah menjadi PPh final UMKM sebesar 0,5%. Jadi misalnya awalnya kan kalau ada transaksi bendahara itu biasanya motong 1,5% kalau normalnya, tapi ketika dia bertransaksi dengan UMKM yang sedang memanfaatkan insentif pajak ini atau sudah meminta surat keterangan PP 23, itu kan dia dinyatakan sebagai UMKM di sistem kami kan. Nah, tarifnya yang tadi 1,5% berubah jadi 0,5%. Nah, tapi untuk bulan Mei tadi masih masuk bulan berlakunya insentif pajak UMKM. Jadi bendahara tadi tidak perlu memotong penghasilan Tuan Suri atas penjualan hasil pertaniannya yang tadinya 0,5%, jadi tidak dipotong sama sekali gitu. Jadi gak ada pajak ya. Ya. Nah ini kalau dinasnya sendiri mengetahuinya seperti apa Pak? Ini orang udah petani harus pakai bawa apa? UMKM maksudnya harus bawa apa gitu? Iya, Pak. Kalau misalkan dari dinasnya kita punya grup WhatsApp ya untuk bendahara dinas Kabupaten Laut. Itu kita juga udah edukasi, kita kasih materi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bingung masih kita bantu jawab juga di situ. Dan juga kita kasih tahu, tekankan bahwa UMKM yang bisa manfaatkan itu UMKM yang dia punya surat keterangan. Surat keterangan gimana cara dapatkannya? Itu lewat DJP Online tadi. Dia harus login ke DJP Online tadi, bikin surat keterangan atau setidak-tidaknya melaporkan laporan realisasi dia selama sebulan. Misalkan bulan April dia udah laporan, otomatis dia dapat SK nanti setelah dia laporan. Ada bukti laporannya gitu. Bukan lapor, itu sebenarnya laporan itu sebagai pengajuan permohonan dapatkan SK gitu Pak. Oh begitu. Untuk laporan kedua ini dipermudah untuk PP nya supaya lebih banyak lagi yang menerapkan insentif ini gitu, kayak gitu. Nah ini menarik sekali Bunda Pit. Iya. UMKM ini masuk gak yang makanan-makanan? Nah, masuk itu, karena itu kan di bawah dinas perdagangan ya. Karena ya dinas perdagangan itu kan semuanya UMKM yang tamu kita itu kan ya yang sering setiap hari Sabtu. Itu juga tentunya informasi sangat baik bagi supply ini kan supply makanan-makanan buat kantor itu biasanya buat rapat. Iya. Yang itu malah nggak dapat nggak kena pajak jadinya. Iya. Bisa seperti itu ya. Iya. Melalui sosial seperti ini kita harapkan mereka mengetahui itu semua. Ya kita lanjutkan dulu Pak. Ada 5 lagi tadi kayaknya ya jenis pajak yang jenis PPh yang perlu kita sampaikan juga mungkin Pak. Silakan. Ya tadi kan sampai mana tadi ya? Sampai transaksi sama bendahara ya. Nah jadi perlu pertama-tama ini perlu ditekankan lagi ya, bahwa insentif pajak ini yang UMKM ini hanya bisa dimanfaatkan jika UMKM tersebut dia melaporkan realisasi pajaknya secara online tiap bulannya. Jadi kalau dia tidak melaporkan insentif pajaknya itu, laporan realisasinya itu di laman DJP Online tadi, itu artinya dia tidak bisa memanfaatkan insentif pajak ini gitu. Jadi dia harus melaporkan dulu realisasinya. Jadi dia tiap bulan. Dan juga untuk yang transaksi sama bendahara tadi itu juga akan terpakai tadi. Bukti kalau laporan realisasi sama surat keterangan dan lain-lain itu akan terpakai untuk transaksi dengan bendahara tadi dalam pengenalan pajak tadi ya. Iya. Bahkan sampai digratiskan. Izin Pak, mungkin jadi pertanyaan orang ya, kenapa harus laporan gitu kan? Ya namanya insentif ngapain laporan? Sebenarnya untuk pajak UMKM ini kan ditanggung pemerintah ya. Jadi sebenarnya pajaknya ini nggak dibebaskan tapi ditanggung pemerintah. Ya. Berarti kan pajak ini sebenarnya ada, cuman bukan mereka yang bayarkan, tapi yang bayarkan itu adalah pemerintah. Cara pemerintah bayarkan ini gimana? Itu dengan cara mereka laporan. Nah, laporan ini kan bukti bahwa oh inilah pajaknya, oh benar berarti udah gue bayarin dan gitu kasar gitu untuk pajak ini. Yaitu kenapa harus laporan? Mungkin orang berpikir agak ribut ya laporan, kenapa ini harus laporan? Ya karena itu untuk pertanggungjawaban dari kami pemerintah untuk menggantikan pajak-pajak yang dibebaskan atas insentif ini gitu. Dalam artian nominal itu sebenarnya masih ada. Masih ada. Ya, cuman yang bayarin pemerintah. Pemerintah yang mana Pak? Ini yang bayarin Pak. Bisa biasa gitu. Kan pemerintah ada anggaran untuk insentif ini ya. Nah, anggaran itu digunakan untuk insentif ini. Oke. Ya,
istilah ini Bung David tunjangan ya apa ya? Ya, intinya keringanan lah mungkin ya. Pokoknya insentif pajak lah buat UMKM gitu ya, yang dibayarin pemerintah. Nah, lanjut lagi Pak, mengenai pajak yang 5 jenis tadi. Oke. Secara umum insentif pajak ini ada persyaratannya. Oke. Sudah kita bahas terkait UMKM ya, UMKM udah cukup jelas. Nanti bakal kita review lagi pas di akhir. Tapi kita lanjut lagi ke insentif yang lainnya. Nah, tadi kan disebutkan ada 6 jenis pajak. Kita baru 1 kurang 5 itu ada PPh 22, angsuran PPh 25, KPN dan lain-lain. Itu yang pertama kita sebutkan saja. Pertama PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, sama aja kan ditanggung pemerintah gitu. Gampangnya tuh gini, perusahaan itu seharusnya kan memotong pajak atas karyawannya tiap bulan. Ya kan karyawan menerima gaji atau upah dari dari pemberi kerja atau perusahaan lah, dengan sesuai tarif UU PPh. Nah, bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan, maka kewajiban potong tadi ditiadakan, dengan artian pegawai yang biasanya menerima penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja untuk masa April sampai Desember 2020, maka mereka mendapat full atas gaji mereka tanpa dipotong sepeser pun. Gampang gini, misalkan nih gaji ataupun penghasilan, misalkan penghasilan tuan A itu 100.000 misalkan aja pajaknya itu ada 5.000 misalkan nih, nah itu kan otomatis yang dia terima tiap bulan itu kalau nggak ada insentif ini itu 95.000, tapi karena adanya insentif ini dia terima utuh full gaji dia itu, jadi nggak ada pajak yang dipotong atas itu, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. Syaratnya apa aja? Untuk PPh 21 itu syaratnya itu dia tuh harus memenuhi sesuai lampiran huruf T. Jadi dia untuk perusahaan-perusahaan yang dia menjalankan usaha yang sudah diatur di PMK ini ada banyak, ada sekitar 1.189 usaha aja yang bisa menerapkan ini. Kalau perusahaan itu sesuai atau sama dengan itu usaha tadi, kalau dia sama, dia bisa menerapkan insentif PPh pasal 21 ini, dan dia bisa untuk tidak memotong pajak atas karyawannya gitu. Sebenarnya itu kan yang diuntungkan itu adalah pekerjanya gitu, bukan perusahaannya. Nah, harapan kita kenapa kita kasih insentif ini, ya kan Indonesia ini ada juga yang kayak masih kerja di perusahaan gitu. Nah, harapan kita dengan adanya insentif ini kedepannya nggak merasa terbebani banget lah dengan namanya pajak PPh pasal 21 ini, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kayak gitu. Nah, untuk syaratnya itu apa aja? Yang pertama itu perusahaannya itu harus ya seperti saya bilang tadi, untuk lampiran K, lampiran A, PMK 86. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari SPT tahunan badan atau database kami. Kemudian dia itu ditetapkan perusahaan kita, kemudian dia dapat izin untuk penyelenggaraan kawasan berikat. Mungkin bahasanya agak kurang familiar. Iya, ini agak aneh ya bahasanya. Nanti kita jelaskan lagi Pak. Kemudian dia itu ya tentu ya perusahaannya punya NPWP, dan pegawai tersebut menerima penghasilan tetap dan teratur disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Jadi misalkan penghasilan dia selama setahun, penghasilan tetap itu kan gaji, tunjangan, nggak termasuk THR dan itu ya, dan bonus itu nggak termasuk di setahun penghasilan tetap ini. Tetap dan teratur disetahunkan itu tidak lebih dari 200 juta gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu memenuhi syarat dan ketentuan ini, bisa dipakai untuk mensejahterakan pegawainya lah gitu, bahasa kasarnya. Itu PPh 21. Kemudian lanjut ke pajak BPN dulu ya, soalnya waktunya udah agak mepet ini. PPh 22 dijelaskan. Untuk syarat itu sebenarnya kurang lebih sama PPh 21 tadi. Ini gampangnya itu adalah pajak atas impor gitu. Ini kan kalau zaman sekarang rata-rata orang mungkin ada barang-barang diskon dari luar negeri, mereka lebih suka dari luar negeri belinya. Nah, itu kalau misalkan yang mau belinya itu adalah PT atau badan yang dia itu impor, itu berdasarkan PMK ini dia itu dibebaskan atas pajaknya gitu. Atas pajak PPh 22 itu sebesar 1,5% ya dari penghasilannya, dengan syarat si badan tadi harus punya surat keterangan bebas di mana dapatkannya, yaitu di laman DJP online tadi kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke angsuran PPh pasal 25 ini sebenarnya angsuran pajak gitu kan. Untuk badan kan sebenarnya pajaknya itu nggak bisa dibilang kecil tapi nggak dibilang besar juga. Misalkan dalam setahun itu
pajak yang seharusnya itu misalkan nih 100 juta misalkan ya. Nah, kalau untuk badannya kan karena sangat berat tuh, kalau misalkan dia harus bayar langsung, mungkin ada beberapa yang berat ya, ada yang enggak juga. Mungkin ada yang berat, dia bilang kalau sekaligus saya agak keberatan. Nah, cara dari kita DJP itu untuk mencari win-win solution itu dengan cara PMK Pasal 25 ini. Jadi atas pajak tadi 1 juta tadi selama setahun, itu kita bagi 12, dapatlah hasilnya itu yang dibayarkan setiap bulan. Harapannya supaya badan tadi ngerasa nggak terlalu terbebani, kita juga dapat penerimaan secara rutin setiap bulan gitu. Jadi kan sama-sama win-win solution lah gitu bahasa kasarnya. Nah, untuk insentif ini kan dihitungnya dari pajak tahun lalu, misalkan tahun lalu 1 juta tadi. Nah, untuk tahun berjalan 2020 ini, yaitu pajaknya 1 juta dibagi 12, jadi nominal itu dibayarkan tiap bulan. Tapi dengan adanya insentif ini, ada pengurangan insentif angsuran loh, yaitu sebesar 50% gitu dari yang dibayarkannya. Misalkan tadi 100 dibagi 12 itu sekitar berapa? Ya sekitar itu dikurangi lagi 50% gitu. Jadi yang cukup dibayarkan cuma separuhnya ya, kurang lebih separuhnya tadi. Nah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Syarat dan ketentuan tadi bersama ya? Ya, kurang lebih sama. Yang pasal 21 tadi ya? Paling yang bedakan itu sih Pak, usaha-usahanya namanya kalau dari kita tuh ada KLU, klasifikasi lapangan usaha. Jadi itu ya kayak model usaha dia tuh bergerak di bidang apa gitu, bahasa kasarnya gitu. Jadi itu nanti beda ya? Itu kan di PMK 86 itu ada banyak lampirannya. Nah, kalau lampiran A itu bahas tentang PP pasal 21, lampiran B itu terkait PP pasal 22, dan lainnya banyak di lampiran PMK 86. Itu kan sedikit banyak, soalnya ada dua. Iya, masih dua lagi nih. Tadi kan udah 21 ditanggung pemerintah, 22 dibebaskan, kemudian ada 25 diskon. Diskon lah bahasa kasarnya. Iya. Terus dari PPN ini juga kita kasih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Jadi ini dipercepat ya, kalau misalkan dia memenuhi PKP sebagai berisiko rendah sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4 C UU PPN. Dengan syarat PP dimaksud wajib memilih pengembalian pendahuluan pada SPT masa PPN, juga harus menyampaikan SPT PPN wajib bayar institusi maksimal 5 miliar. Untuk lebih jelasnya ada di lampiran huruf Q PMK 86 PMK 03 2020. Ini sebenarnya PPN ini sangat insentif PPN ini berguna bagi badan yang mungkin ada yang kan kita tahu ya, untuk transaksi apapun itu ada pajak pertambahan nilai gitu. Kalau misalnya dia memenuhi syarat ketentuan berlaku, PPN dan itu PPH. PPN dan PPH. Nah, PPN ini nominalnya nggak bisa dikatakan kecil gitu, karena untuk misalkan dia ada kesalahan nih dalam menghitung PPN, kan mungkin aja kan dia harusnya bayarnya sekian tapi dia bayarnya lebih dari itu. Nah, kalau untuk aturan biasanya kan kalau PPN ini kalau minta restitusi itu durasi cukup lama, tapi untuk insentif ini dia akan dipercepat gitu, dipercepat pengembalian pendahuluannya. Jadi ya harapannya uang yang dikembalikan cepat tadi bisa digunakan lagi untuk membangun usaha dia lagi gitu, kasarnya gitu. Nah, yang terakhir nih, ini aturan ini pajak baru sih yang muncul di PMK 110. Insentif pajak jasa konstruksi. Gampangnya, pajak ini adalah pajak final yang diterima oleh WP ditanggung pemerintah, tentu dengan syarat ketentuan yang berlaku. Dalam hal pihak penyedia jasa bertransaksi dengan pemotong, maka pemotong wajib menyampaikan laporan realisasi maksimal tanggal 20 tahun berikutnya. Ya, sebenarnya kurang lebih kalau untuk insentif ini ya gampangnya kalau buat kita itu ini loh, ada pajak yang nggak harus kita keluarkan gitu, mau itu tanggung pemerintah mau dibebaskan. Ini ya berguna untuk pihak-pihak seberatan supaya usaha tetap jalan, tapi ya harapannya tadi pemulihan ekonomi nasional tetap bisa berlangsung, dan juga ya kita sama-sama berharap semoga ekonomi Indonesia kembali ke sedia kala, begitu sih gampangnya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, dari berbagai sektor ini lembaga pemerintahan sebenarnya perlu langsung ini membantu atau bisa dikatakan itu mendukung, khususnya untuk KPK ini untuk perpajakan untuk UMKM ya Mas ya. Sangat membantu sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini banyak yang terdampak usahanya. Jadi ini informasi yang sangat-sangat informatif sekali untuk Anda khususnya yang menjadi UMKM. Namun satu pertanyaan lagi Mas, misalkan kita berlakunya dari April tadi sampai Desember, kemudian misalkan anggap aja bulan ini
dia baru saja mau urus untuk DJP online-nya, itu kira-kira bisa nggak nanti mendapat keringanan di bulan Desember? Tetap bisa Pak. Jadi ini tadi yang disebutkan itu maksudnya April sampai Desember itu jangka waktu insentif ini berlaku. Jadi kalau misalnya dia ngajuinnya baru sekarang, dia tetap bisa juga tidak perlu menyetor untuk bulan September ya. Jadi tidak perlu untuk menyetor gitu. Karena September kan sudah baru saja tanggal 20 udah lewat nih, berarti kan Oktober, November, Desember ke depan ya. Iya, berarti masih bisa untuk masih mendaftar ya. Atau mengurus itu maksudnya ya. Jadi tinggal yang pertama tadi ngajuin EPIN dulu kalau bisa untuk pertama kali. Setelah bisa dapatkan EPIN-nya, nanti login ke laman DJP online. Setelah bisa login baru menyampaikan laporan realisasinya. Seperti itu. 3 langkah itu ya. Dan kalau nggak ngerti juga langsung datang ke KP2KP ya. Kan masih ada apa ya pelayanan yang di bagian belakang itu ya. Untuk itu pelatihan itu. Ya masih ada. Dan kami juga membuka kelas pajak secara online. Bisa diikuti juga melalui WhatsApp kami juga. Nanti bisa mendaftar di situ setiap minggu hari Selasa sama Kamis. Jadi bisa kelas pajak secara online. Ya, karena kan masa situasi pandemi ini kayak kita juga meminimalisasi pertemuan. Tapi kita juga nggak melarang dia untuk datang gitu. Tapi kita juga harus menerapkan protokol kesehatan ke orang-orang itu. Tapi kalau misalkan mereka sama-sama mau mencegah nih, kita juga menyediakan loh ada kelas pajak online gitu. Kita terus adakan setiap Selasa dan Kamis untuk mereka yang pengen tahu insentif pajak ini kayak gimana gitu. Tapi kita lebih titik beratnya kepada UMKM, lagi-lagi UMKM adalah pesan dari ekonomi Indonesia dari UMKM gitu. Jadi ini pesan baik sekali ya untuk rekan dengar mungkin sedang menerapkan ini yang bergelut di UMKM ya, karena UMKM rekan-rekan sekalian yang terdaftar ya tentunya bisa dapat keringanan insentif pajak tadi. Oleh karena itu mungkin yang bulan-bulan kemarin tidak tahu dan masih bayar aja ya Bang ya, dengan informasi seperti ini diharapkan jadi informasi yang baik. Dan kalau masih bingung juga untuk menanyakan bagaimana memperoleh insentif pajak tadi, bisa datang ke KP2KP atau juga ada nomor yang bisa dihubungi. Ya artinya gini, jika mereka datang ke kantor KP2KP berarti akan mungkin diarahkan ke kelas online. Iya, baik. Jadi ini sudah di ujung-ujung ini Bung David ya. Sekalian pamungkas nih. Kalian pamungkas, mungkin maksud dari ini sebenarnya apa sih Pak ya, tujuannya yang secara umum gitu misalnya Pak? Ya jadi intinya itu ya negara itu hadir, pemerintah hadir dan DJP hadir untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jadi mulai dari PPh pasal 21 sampai PPh final UMKM tadi semuanya mendapatkan insentif. Jadi sangat sayang sekali jika sampai tidak dimanfaatkan. Harapan kami nanti setelah acara ini akan lebih banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini, dan tujuan utama dari penerapan insentif ini yaitu akan lebih cepat direalisasikan untuk pemulihan ekonomi negara kita. Oke, baik. Jadi intinya negara hadir Bung David. Iya, setuju sekali, mulia sekali. Kita juga ada gitu ya. Iya, kita juga hadir di sini. Oke, Terakhir Pak, silakan. Mungkin masih ada yang bingung ya karena durasi kita terbatas juga. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, pendengar dapat mengirim SMS atau WhatsApp kita ke nomor 0812 5806 6401. 0812 5806 6401. Itu bisa SMS ataupun WhatsApp. Atau langsung telepon ke kantor pajak Banjarbaru, atau kita juga bisa. Itu di nomor 0512 21170. Ya, atau bisa dapat memantau akun sosial media kita. Kita juga lumayan aktif untuk membuat konten terkait ini ya, terkait insentif ini. Di Facebook kita ada KP2KP Playhari, Twitter kita ada @pajakplayhari, Instagram juga sama @pajakplayhari, dan di YouTube kita juga sering membuat tutorial-tutorial terkait ini sih, terkait ya mungkin cara dia login di JP online, cara menerapkan insentif ini gimana di KP2KP Playhari. Gitu.
Oke, artinya bisa chat, bisa komen juga Pak ya. Ada adminnya juga Pak itu Pak, nanti yang balas Pak. Untuk di Facebook sama YouTube itu Pak. Ya, Langsung dibalas. Ada yang ada. balas juga. Kalau ya? kita ya ada yang megang masing-masing, jadi santai gitu. Kalau ada yang japri lah ibaratnya. Respon Baik. cepat ya. Ya, luar biasa Pak. Luar biasa sekali. Dari manual sampai ke medsos. Iya, luar biasa Bang. Karena di masa pandemi ini tentunya seperti disampaikan tadi, kita mengurangi pertemuan juga, jadi pelayanan pun harus bergerak ya ke arah digitalisasi ataupun dari. Oke, baik. Oke. Sudah ujung sekali ini ya. Sangat di ujung ini. Terima kasih dulu kita sampaikan kepada kedua narasumber kita Iya. yang berhadir, Pak Wira Hadiantara, kemudian juga ada Pak Muhammad Rizky Iya. dari KP2KP Plehari. Semoga nanti bisa hadir lagi dengan topik-topik menarik tentang perpajakan ini. Kita juga terima kasih banyak Pak untuk waktunya, ya kita juga pengen sosialisasikan terkait dengan ini sih. Ya, kapan saja kita bisa disampaikan bisa informasi berikutnya Pak ya. Ya baik, saya yang bertugas Mulyadi. Dan David ya mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh kandidat Global FM yang sedang menyimak informasi ini. Sekali lagi apa yang Pak sampaikan ini tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya yang bergerak di bidang UMKM ya. Dan tentunya kita harapkan apa-apa yang menjadi kegiatan kita di lapangan dalam upaya meningkatkan perekonomian di masa pandemi ini semoga berhasil. Dan perlu disadari seperti disampaikan Mas tadi bahwa pemerintah hadir dan perpajakan KP2KP juga hadir ya. Betul. Oke, baik. Selamat bertugas. Kami tadi sudah pamit ya, mohon diri dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.